mantan gue ada yang pernah bilang sama gue kalau gue itu rusak, jadi kayak dia mau datang ke dunia gue untuk membenarkan gue, mau memperbaiki gue, menanamkan itu di otak gue, kayak misalnya nggak bakal ada yang bisa nerima lo, nggak bakal ada yang bisa mau sama lo sampai kapanpun kecuali gue. Bodohnya gue sempat percaya dengan itu karena gue ngerasa kayak nggak bakal ada yang bisa menerima masa lalu gue gitu sih. Dan gue nggak bakal mau sendirian. Halo, nama gue Ninis. Umur gue 28 tahun. I've been in out of toxic relationships. Toxic relationship itu menurut gue ketika ada satu pasangan kalian yang merasa harus lebih dominan dibanding kalian dan membatasi ruang gerak kalian sih. Yang kalian jadi tidak bisa kayak lebih berkarya atau lebih bergerak dengan bebas, lebih berekspresif atau kayak mengekspresikan apa yang ada di pikiran kalian sih. Dan jatuhnya menurut gue toxic relationship itu ketika pasangan lu juga sangat manipulatif. Toxic relationship yang pernah gue rasain dan gue alamin itu ada 2 dan itu berturut-turut. Jadi pertama gue pernah ngerasain pacaran selama setahun, kebetulan bukan sama orang Indonesia, jadi mungkin itu salah satu hambatan gue juga buat berekspresif gitu atau kayak ngasih tahu apa yang ada di pikiran gue atau di hati gue yang gue nggak enak gitu karena keterbatasan bahasa juga, jadinya gue selalu mendam. Awalnya pasti dimulai dengan verbal abusive, seperti misalnya kayak mungkin dia ngatain gue pakai panggilan yang kasar, lama-lama jadi physical abusive sih. Contohnya kayak nampar, dorong lo ke tembok, dan nonjok, basically. Kalau dari mantan gue yang bule ini, gue pernah dibilangin ya pecun, tapi di bahasa Prancis ya, jadi mungkin agak lebih sopan gitu. Pecun, dan di Prancis itu kita punya bahasa yang kalau misalnya diartiin ke bahasa Inggris tuh adalah fuck your race, persetan dengan ras lo gitu, which is karena gue Asian, dia bule gitu. Sebenarnya itu hal yang paling kasarnya di bahasa Prancis buat ngatain orang sih sebenarnya itu sih, menikta ras itu. Dan dia pernah ngatain gue itu sekali gitu. Mantan gue dik, terus jadi dia juga bukan tipe orang yang bisa ngontrol emosi dia. Dan 2 orang mantan gue ini juga temperamen, jadi dia nggak bisa yang namanya mengatur emosi dia ketika dia cuma marah biasa tuh bisa jadi menggebu-gebu, jadi nge-trigger gue untuk juga bersikap yang nggak sewajarnya gitu. Yang paling parah itu adalah gue pernah diusir dari rumah, terus abis itu barang gue dilempar, tas tangan gue dilempar semua ke jalanan, terus gue diusir, otomatis gue harus ngambil barang-barang gue, tas tangan gue, which itu ada handphone gue, dompet gue, kunci rumah, dan lain-lain. Otomatis gue akan ngambil itu dong. Jadi dia ngelempar barang gue keluar jendela, pas gue keluar rumah, terus gue masuk kamar kayak udah nggak bisa lagi karena dikunci. Basically gue dikunciin dari dalam gitu, kayak gue diusir gitu. That was his way buat ngusir gue gitu. Itu pertama. Terus kedua ya diturunin dari mobil, itu sering banget, beberapa kali. Dilempar pakai jemuran, gue juga pernah. Bukan jemuran pakaian ya, tapi besi-besi buat lo jemur. Jemurannya gitu ya, buat lo kayak jepit-jepit jemuran, besinya itu gue dilempar. Itu gue pernah, dengan alasan yang gak masuk akal juga. Karena perkara dia cuma nyari barangnya gak ketemu, terus akhirnya dia melampiaskan ke gue gitu. Gue pernah juga digampar, didorong ke tembok, ditonjok, dan itu nggak sama satu orang. Gue pernah self-harm sama salah satu mantan gue, di depan mantan gue. Pas gue self-harm, instead of dia memberhentikan gue dan menenangkan gue, dia merekam aksi gue sebagai bukti kalau gue itu emang sakit basically. Dan kalau bisa terjadi apa-apa sama gue sampai gue meninggal atau apa, itu bukan dia yang disalahin gitu.
Jadi instead of dia menenangkan gue, dia save his own ass dengan cara merekam. Gitu sih. Basically, pasangan yang toxic itu adalah ketika dia manipulatif, dia fuck up your brain yang kayak lo bakal dibilangin kayak gak bakal ada yang bisa nerima gue selain dia sendiri. Gak bakal mau ada yang mau sama gue karena gue mungkin punya dark relationship menurut dia kayak sebelumnya gitu. Jadi pas gue juga berantakan mungkin menurut dia. Jadi mantan gue ada yang pernah bilang sama gue kalau gue itu rusak. Jadi kayak dia mau datang ke dunia gue untuk membenarkan gue, mau memperbaiki gue, menanamkan itu di otak gue kayak misalnya nggak bakal ada yang bisa nerima lo, nggak bakal ada yang bisa mau sama lo sampai kapanpun kecuali gue. Bodohnya gue sempat percaya dengan itu karena gue ngerasa kayak nggak bakal ada yang bisa menerima masa lalu gue gitu sih. Dan gue kayak gue nggak bakal mau sendirian. Sebenarnya bukan cinta lagi sih tuh. Kayak mungkin gue cinta juga udah enggak ya, sayang juga mungkin enggak ya. Tapi lebih kayak gue percaya apa yang dia omongin kayak terlebih gue baru for good dari Prancis kan. Dan gue balik ke Indonesia dengan background gue yang mungkin udah agak westernisasi menurut dia. Jadi kayak dia gak mau gue rusak lagi intinya kayak gitu lah. Menurut dia. Dan in the end, pas gue putus sama dia, pas kejadian aksi gue self-harm itu, dia bilang sama gue, pantas aja mantan-mantan lo gak ada yang berhasil sama lo, pantas aja lo selalu gagal dalam hubungan. Karena lo tuh sakit jiwa gitu. Well, dan gue digampar habis itu. Jadi kayak, kayaknya yang kayak itu bukan sesuatu yang kayak maksudnya kayak rusak dalam artian kayak lo rusak tapi belum tentu orang juga mikir lo tuh rusak gitu. Jadi kayak dia tuh yang benar-benar menanamkan di pikiran lo kalau lo tuh rusak gitu. Tapi sebenarnya juga lo nggak kayak gitu, lo tuh salah gitu. Terus gitu sih. Gue maafin lo sih. Mungkin yang membuat lo kayak gitu juga itu mungkin dari ada guenya juga yang emang sikap gue atau kayak pemikiran gue mungkin yang gak seirama sama lo, gak semua maksud lo kayak bisa nyampe ke otak lo gitu. Kayak banyak banget hal-hal yang mungkin gak nyampe di otak lo gitu. Maksudnya kayak kita beda banget gitu. Tapi bukan berarti lo bisa ngomong ke orang-orang, lo nggak bisa ngomong ke orang-orang, lo nggak bisa membenarkan perlakuan lo juga gitu. Karena di sini kita sama-sama nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah menurut gue gitu. Gue seeking for help ke keluarga gue, ke teman-teman terdekat gue. Gue juga berusaha untuk berdamai sama diri gue sendiri. Gak bakal ada yang bisa orang bilang ke lo kalau lo tuh sakit jiwa. Gak bakal ada yang bisa. Jangan terbuai semua dengan yang kayak janji-janji yang sebenarnya yang bisa nyelamatin diri lo sendiri ya lo sendiri gitu. Lo nggak butuh orang lain buat membenarkan lo nggak butuh itu. Jadi kayak lo harus berdamai dari diri sendiri sih. Yang itu yang gue lakuin. Gue seeking for help, which is gue lebih ke professional help karena dia netral, karena dia bisa mendengarkan apapun gue, apapun keluh kesah gue dan apapun background gue. Jadi gue dikasih tahu juga mungkin trauma gue yang dulu, luka batin gue yang dulu kayak gimana. Gue juga disupport sama keluarga gue ibaratnya diamanin lah sama keluarga gue untuk tidak bertemu dengan orang ini lagi gitu. Jadi terbuka sama kedua orang tua lo. Kalau misalnya emang lo nggak senyaman itu buat cerita sama kedua orang tua lo, atau emang lo nggak bisa cerita, mungkin terlalu personal, lo bisa cerita sama kakak lo atau adik lo gitu. Dan in my case gue ke professional help gitu. Dan nggak semua orang yang ke psikolog atau psikiater tuh gila gitu. Kalau emang lo udah ngerasa ada yang ganjel dari diri lo ya lo ngomong aja gitu, nggak apa-apa gitu, it's okay gitu, nggak apa-apa. Jadi kayak banyak banget di Indonesia yang berpikirnya tuh kalau misalnya ke psikiater, psikolog tuh adalah sesuatu aib gitu. Sebenarnya nggak juga gitu. Menurut gue lo cukup dewasa untuk tahu ada something's wrong with you buat lo pengen membenarkan lagi sih, pengen memperbaiki diri lo gitu. In my case gue memperbaiki diri sendiri aja sih. Tanpa ada orang ngatur gue, tanpa ada orang kayak nyuruh gue A, B, C, D gitu, seperti apa yang dia inginkan. Enggak, pertama lo harus tahu apa yang lo mau dulu, apa toxic trait lo,
apa yang bisa ngebuat lo sampai kayak gitu, kenapa lo selalu dalam hubungan toksik itu gitu. Bisa aja jadi lo yang toksik sebenarnya dari awal, tapi kayak karena lo nggak cari tahu sumber masalah lo apa, lo nggak akan bisa. Dan itu ketika lo berhubungan lagi sama orang baru, itu patternnya akan selalu kayak gitu, akan selalu, karena kayak lo baru keluar dari toxic relationship, mungkin lo nggak bisa sendiri gitu. Kayak being in relationship won't heal you, dan being single juga won't kill you either. Jadi kayak lo evaluasi diri, lo perbaiki diri lo apa yang salah, dan sekarang lo ketika lo udah ngerasa udah siap, baru deh lo buka hati gitu. Jangan lo cari pelarian semata-mata pengen nge-heal lo, yang bisa nge-heal lo tuh diri lo sendiri. Love yourself sih. Kayak nyokap gue pernah ngomong sama gue, kayak beliau mengandung gue selama 9 bulan gitu, kayak membesarkan gue sampai sebesar ini sekarang dengan cinta gitu. Terus lo mau gitu ada orang kucuk-kucuk datang kayak in one click, kayak lo jadi sakit gitu, lo jadi sakit hati. Kayak jangan sih, kayak lo harus minta maaf sama diri lo sendiri sih, kayak lo harus kasihani sama diri lo sendiri gitu. Karena dia aja juga tidak mengkasihani lo gitu, kayak sayangi diri lo sendiri pertama. Lo harus egois, pikirin keluarga lo juga sih, kayak pikirin teman-teman lo. Gue yakin di toxic relationship, kalau kalian di toxic relationship, teman-teman lo of course nggak bakal ada yang mendukung gitu, dan mereka akan pergi, mereka akan capek dengerin lo, mereka akan capek ngasih tahu lo, jadi mereka akan pergi, lo bakal kehilangan semuanya gitu. Dan deep down inside gue yakin kalau kalian tuh tahu ini tuh toxic, tapi kalian takut. Nggak usah takut, sama sekali nggak usah takut. Pasti ada orang better di luar sana yang bisa sama lo, bisa ngertiin lo gitu. That's bullshit man, kayak nggak ada kayak gitu. Kayak lo harus bener keluar gitu. Justru lo harus speak up, lo harus keluar dari lingkaran setan itu, karena kayak gimana pun juga itu nggak akan pernah berhenti gitu. Dan startnya selalu dari verbal abusive sih menurut gue, dan itu bakal lead ke physical abusive, dan kayak nggak ada yang baik di situ, dan lo nggak ada waktu buat ngebelain dia. Save yourself sih menurut gue. Menjadi manusia itu ketika lo kayak consciously sadar kalau kita tuh harus sama-sama saling membantu satu sama lain. Ketika ada orang kesusahan juga, kayak lo tuh harus benar-benar ngebantu gitu. That's why I'm here. Kayak gue menjadi manusia sekarang, gue menjadi manusia yang been through a lot mungkin. Jadi gue kayak pengen menceritakan ini semua buat kalian juga sadar kayak you're not alone gitu. Kayak menjadi manusia adalah menurut gue membantu satu sama lain sih.